Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman rekan-rekan nakes dan juga para sahabat setia dari Ikra Medical Podcast. Selamat sore, senang sekali bertemu dengan teman-teman semua. Alhamdulillah hari ini kita berkesempatan untuk ngobrol langsung dengan salah seorang dokter yang baru pulang dari EMT Gaza. Betul ya Dokter Dani ya? Ya, EMT itu adalah Emergency Medical Team pertama dari BSMI di Gaza, Palestina. Nah, alhamdulillah betul-betul narasumber kita hari ini baru pulang ya Kang ya? Ya, saya baru pulang hari Ahad ya. Nyampe ke Indonesia itu setengah 12 siang menjelang zuhur ya. Masya Allah, Dokter Dani ini adalah seorang dokter spesialis bedah saraf yang sehari-hari bekerja di RSUD Kota Banjar ya Kang ya. Dan juga beliau adalah ketua BSMI Jawa Barat. BSMI itu adalah Bulan Sabit Merah Indonesia. Ya betul. Ya betul Kang Dani ya. Alhamdulillah luar biasa sekali nih. Kita ingin mendengar Kang bagaimana pengalaman medis maupun juga mungkin ada hal-hal yang luar biasa yang dialami oleh Kang Dani selama menjadi ketua tim EMT 1 BSMI ya Kang ya. Nah boleh di-sharing nih Kang. Kira-kira apa aja sih yang mungkin pengalaman-pengalaman menarik dan juga pengalaman-pengalaman yang sangat mengharukan ya. Kita kalau berbicara soal Palestina itu rasanya udah yang merebes mili lah kalau kata orang Jawa mah. Mangga Kang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ikra Medical Podcast ya. Alhamdulillah dengan takdir Allah saya bisa hadir di sini menemui sahabat lama saya, adik lama saya yang beliau juga ternyata kalau misalnya dirunut sejarahnya, beliau juga adalah orang BSMI dan generasi awal relawan Bulan Sabit Merah Indonesia saat Dokter Anita masih menjadi koas ya seperti itu. Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya saya kilas balik perjalanan yang terakhir ini ke Gaza, ini merupakan perjalanan yang unik dan panjang ya, Sebetulnya rencana kami dari Bulan Sabit Merah Indonesia itu memang akan memberangkatkan itu sejak untuk yang EMT ya, itu dari 2021. Jadi saya saat pulang dari Gaza itu saya lihat-lihat HP saya dan di sana ada beberapa file itu file izin saya ke rumah sakit tahun 2021. Dan alhamdulillah berhasilnya baru sekarang gitu ya. 2025. Setelah penantian. Tetapi bukan hanya 21 ke 25 yang kemudian terlihat seperti pendek ya. Tapi ternyata itu proses yang panjang karena dari 21 itu mengalami beberapa proses yang prosesnya dalam tanda kutip sudah akan masuk tapi gagal beberapa kali. Jadi singkat cerita pada Desember 2023 itu sudah ada rencana untuk kemudian masuk. Kemudian juga pada saat awal Januari 2025 itu sudah ada titik terang bahwa kita akan masuk melalui jalur WHO. Dan kita sudah menghubungi kemudian memberikan beberapa berkas yang menjadi syarat untuk bisa bergabung dengan WHO untuk bisa masuk menjadi tim bantuan kemanusiaan ya seperti itu. Tetapi itu beberapa kali sudah masuk daftar, sudah seleksi daftar, kemudian H-7 ada kabar bahwa kita bisa masuk. Tapi H-3 tiba-tiba dikurangi dan dicoret, di cancel seperti itu. Nah singkat cerita, jadi baru tanggal 21 atau 22 bulan Maret, kemudian kita juga mendapat kabar kembali bahwa kita bisa masuk, tetapi dengan jalur yang lain, bukan melalui jalur WHO ya, tapi jalur Rahma Worldwide. Jadi sebuah organisasi kemanusiaan dan bantuan medis dari Amerika Serikat seperti itu. Dan alhamdulillah kami bisa masuk, mendapatkan antrian ya, jadi inline tanggal 27 Maret. Jadi kita dapat kabar tanggal 21 bahwa kita masuk daftar itu. Ya walaupun kita mengajukan 5 tapi yang bisa masuk baru 2. Dari 5 yang kita ajukan. Kemudian yang diterima oleh mereka itu 2. Ya. 2 itu saya sendiri dengan
teman sejawat dari Jogja, dokter anestesi, dokter Rinaldi. Baik. Ya, seperti itu. Tanggal 27 target tanggal kita masuk. Nah, jadi kita tanggal 24 kita baru mulai berangkat menuju Jordan. Kemudian menanti di sana, dan H-1 bahkan mungkin kurang dari H-1 ya. Kita dapat kabar itu Bada Isa waktu Jordan, baru ada kabar bahwa ini orang-orang yang bisa masuk. Dan yang kita ketahui dari awal itu 25 orang. Kemudian turun jadi 12. Dan Bada Isa itu ternyata yang keluar dan boleh masuk 6 orang. Jadi ada 3 orang dokter yang sudah sampai di Jordan kembali lagi gitu. Karena memang tidak masuk dalam daftar terakhir. Ya, list daftar terakhir seperti itu. Jadi ya tadi panjang ceritanya. Betul. Ya takdir Allah saya ternyata bisa masuk di grup yang itu tanpa ya sampai tanggal 26 malam itu masih tetap tidak bergeser. Alhamdulillah. Itu bertugas di rumah sakit mana, Dokter Dani? Ya, selama di sana dari tanggal 27 Maret sampai tanggal 17 kemarin, 17 April saya bertugas di rumah sakit Eropa Gaza, jadi European Gaza Hospital. Dan karena di sana memang ada departemen bedah sarafnya dan kemudian juga ada dokter bedah sarafnya yang lokal, yang orang Palestina, dan juga ada beberapa residen yang ikut di sana. Dengan sarana yang alhamdulillah cukup memadai, saya bisa bekerja maksimal di tim bedah saraf European Gaza Hospital itu. Alhamdulillah. Untuk kasus-kasus medisnya sendiri nih Kang Dani, apa aja nih kasus yang paling banyak ditangani selama Kang Dani bertugas di sana? Aduh, ini saya manggilnya Kang Dani terus. Bebas. Gak apa-apa ya. Ya gak apa-apa ya. Soalnya friend. Tapi nanti Dokter Dani deh ya. Oke. Ya, jadi dalam catatan saya, jadi selama bertugas di sana itu hampir 100% itu diagnosa yang ditulis oleh mereka adalah explosion brain injury. Ya, explosion. Jadi cedera pada otak yang diakibatkan karena efek eksplosif. Ya. Walaupun ternyata bukan hanya mengenai cedera mengenai daerah kepala saja, tapi juga di sana ada mengenai sumsum tulang belakang atau struktur tulang belakang seperti itu. Tetapi memang yang dominan adalah cedera di otak. Ya, kalau misalnya dibagi lebih spesifik ya di sana yang paling banyak itu adalah shrapnel. Jadi pecahan material yang kemudian masuk ke jaringan otak. Ya macam-macam, ada yang superficial atau di dekat permukaan, tapi ada juga yang di dalam. Ya, ukurannya macam-macam, ada yang paling besar dan mengenai pusat di tengah-tengah gitu. Seperti itu. Jadi yang dominan itu memang pecahan dari material keras. Ya, yang paling yang sering kita lihat adalah material metal. Jadi bisa jadi dari bom itu sendiri atau dari bom mengenai metal dan metal itu kemudian menembus seperti itu. Itu atau efek dari benturan. Misalnya ada bom, kemudian ada getaran dan dia terpental atau kemudian efek benturannya itu yang kemudian mengenai kepala. Ya, dan yang paling sering yang saya tangani di sana adalah perdarahan di selaput otak, di bawah otak ya. Istilah medisnya mungkin subdural ya. Subdural hematom dengan intrakranial hematom. Itu yang paling sering untuk kasus-kasus di kepala seperti itu. Sedangkan untuk di kasus spine atau tulang belakang yang paling banyak itu ya retak pada tulang punggung, ada yang sampai mengenai medula spinalisnya atau sumsum tulang belakangnya sehingga mengakibatkan kelumpuhan atau minimal mengurangi fungsi motoriknya, sensoriknya dari anggota tubuh. Nah, ya seperti itu mungkin. Kalau dari pasien-pasiennya sendiri, Dok, itu paling banyak apakah orang dewasa, anak-anak gitu? Oh ya, sebetulnya yang paling banyak itu usia produktif. Banyak usia produktif. Jadi rata-rata yang terkena trauma itu usianya di bawah 40 dan anak jadi dominan. Usia anak jadi dominan di sana seperti itu.
Iya. Ada pengalaman yang berkesan mungkin yang menarik dalam menangani kasus anak-anak Palestina yang kemudian akhirnya harus dioperasi seperti itu, Dok? Ya, sebetulnya menarik tuh banyak karena semuanya menarik. Betul. Menariknya bukan karena apa-apa, mungkin di sini juga di Rumah Sakit Banjar ya. Saya juga sering menangani kasus sama ya, kasus kecelakaan yang mengenai kepala dengan perdarahan yang mungkin sama ya. Cuma bedanya faktor penyebabnya ini yang kemudian menarik. Ya, kalau di sini mungkin karena jatuh atau karena eksiden di jalan ya misalnya seperti itu. Tapi kalau di sana hampir sama semua. Itu eksplosif karena ledakan. Efeknya karena ledakan seperti itu. Dan yang saya tangani itu adalah pasien-pasien yang memang khusus bedah saraf. Karena memang dijadikan rumah sakit rujukan untuk bedah saraf. Karena di rumah sakit yang Nasir itu tidak ada bedah sarafnya. Nah, kasus yang masuk aja ke rumah sakit yang ada bedah saraf itu banyak. Apalagi yang di rumah sakit Nasir itu lebih banyak lagi. Setelah disaring baru mana yang dirujuk. Nah, kasus-kasus yang lain selain bedah saraf juga banyak sebetulnya. Nah, seperti itu. Nah, usus yang bedah saraf itu ya ada beberapa yang mungkin melihat anak kecil dengan luka seperti itu. Bahkan ada yang mungkin memang tidak bisa saya expose ya, ada kiriman. Jadi dengan perdarahannya masih aktif sampai mancar gitu ya, seperti itu. Kemudian ada yang bisa ditangani dengan tindakan operasi tentunya ya. Dan ada juga yang sudah tidak bisa ditangani. Artinya kadang-kadang pada saat masuk kondisi tidak stabil dan tindakan operasi memang dibutuhkan tetapi tidak memungkinkan keadaan secara keseluruhannya. Akhirnya kita ya harus memilah juga. Karena misalnya dalam satu kejadian itu bisa jadi ada 2 atau 3 kejadian yang sama. Tapi kita harus memilih. Karena tenaga kita juga terbatas. Waktu kita terbatas, maka kita harus memilih mana nih yang lebih prospektif untuk bisa bertahan. Betul. Seperti itu. Nah, disitulah kemudian dilema bagi kita. Di lain pihak kita pengen semua nih. Betul. Sedangkan tenaga di sana terbatas. Seperti itu. Jadi kita harus memilah. Dan kadang ada juga yang misalnya setelah kita operasi, kita mau ngecek yang tadi gimana? Pas nah, sudah lewat. Jadi ya kadang-kadang kita juga bertempur dengan perasaan. Bertempur dengan perasaan. Walaupun di sana jariahnya kita jadi tebal juga perasaan. Karena lama-lama juga kita adaptasi ya. Adaptasi. Oh ini mana kita harus bergerak cepat, harus cepat. Dan mungkin mengesampingkan perasaan kita saat itu. Jadi nanti disimpan aja di dompet nanti untuk dibuka di tempat pada saat yang kita sudah tenang gitu ya. Itu mungkin. Ada lagi yang menarik atau buat saya mungkin sebuah hal yang kecil tapi betul-betul berarti pada saat melihat mereka itu dalam kondisi sakit atau kesakitan, tapi kesabaran mereka itu betul-betul luar biasa gitu. Kadang-kadang kita melihat dan seperti merasakan itu bagaimana sakitnya, tapi mereka ada yang memang sih ada juga sih yang teriak-teriak atau gimana, tapi ada juga yang lebih banyak itu dengan sabarnya gitu, mereka diam aja, bahkan manggil-manggil kakaknya atau manggil ibunya gitu, tidak teriak penuh sakit itu, tapi ya begitu tenang lah secara umum itu salah satu kehebatan menurut saya gitu ya. Luar biasa memang anak-anak Palestina ini menjadi inspirasi buat seluruh dunia ya. Iya betul. Nah untuk setiap harinya itu kira-kira berapa pasien yang Dokter Dhani tangani dan tim? Oh ya. Selama saya di sana 18 hari efektifnya. Setiap hari rata-rata saya operasi 3 atau 4 kasus. 3 kasus. Memang terbagi menjadi 2. Ada juga kasus yang betul-betul emergency yang dikerjakan saat itu juga. Tapi ada juga kasus yang delay. Jadi kasus misalnya ada beberapa kasus yang datang ke kitanya itu sudah lebih dari 3 hari, 4 hari. Seperti misalnya kasus-kasus yang di tulang belakang itu rata-rata memang tidak segera saat itu. Ya, beberapa kasus rata-rata dirujuk setelah perawatan 2 atau 3 hari di rumah sakit asal, atau ada rumah sakit yang jauh di jalur Gaza, sampai pernah waktu itu ada hari ke-5 baru bisa dikirim. Bukan karena lambatnya pelayanan, tapi karena sarana transportasi yang terbatas. Ya, di sana itu area
lebih banyak yang hampir rata gitu dengan tanah. Dan belum semuanya bangunan yang menutup ke jalan itu dibersihkan. Sehingga mungkin jarak langsung itu pendek, tapi karena terhalang jadi harus berkeliling gitu untuk mendapatkan akses jalan yang bisa dilalui oleh jalan atau oleh ambulan seperti itu. Itu kemudian kalau dari alat-alat dan obat-obatan itu betulkah memang terbatas gitu, Dokter Dani? Ya, pada saat kami di sana sebetulnya kalau di rumah sakit RPN Gaza Hospital itu, alhamdulillah setelah gencatan senjata itu kan akses untuk bantuan itu sudah mulai dibuka, baik itu logistik, obat-obatan dan juga alat-alat yang lainnya, alat medisnya. Nah, pasokan waktu itu lumayan banyak ke RPN Gaza Hospital dan pada saat saya operasi alhamdulillah banyak. Tetapi karena jumlah pasien rata-rata per hari itu 3 sampai 4 yang dengan tindakan operasi. Itu juga ternyata menurunkan begitu drastis itu. Jumlah pasokan jumlah stok yang ada di rumah sakit. Betul. Sampai terakhir itu 3 atau 4 hari sebelum kepulangan kita sempat jalan-jalan ke gudang farmasi, kemudian gudang bahan habis pakai. Kita ngobrol dengan kepala departemennya itu, kira-kira dengan persediaan ini sanggup untuk berapa hari atau berapa lama gitu. Mereka memperkirakan dengan jumlah pasien yang selama 2 pekan terakhir itu dengan catatan dan melihat data itu paling bisa bertahan 3 sampai 4 pekan katanya. Bilang, waduh, berarti kedepannya harus mikir lagi nih kan. Betul. Gimana caranya kemudian pasokan atau stok itu cukup. Kecuali kalau perangnya dihentikan. Otomatis kan mungkin bagaimana kita menangani pasien-pasien yang sudah ada sekarang dengan tidak memperhitungkan tambahan pasien yang ada. Tapi kan sampai terakhir saya meninggalkan Gaza pun itu masih masif gitu. Betul. Masih terdengar suara serangan baik itu bom ataupun rentetan suara senapan gitu ya, seperti itu. Yang artinya ya masih ada kemungkinan untuk penambahan korban seperti itu. Ini maaf ya mungkin pertanyaannya agak pribadi. Apakah ada perasaan takut itu? Mungkin kita kan selama di daerah konflik itu juga tidak menutup resiko ya dok ya untuk misalnya apakah misalnya terkena bom atau hal-hal lain yang tidak kita inginkan. Nah itu gimana dokter Dani? Nah ini mungkin ya salah satu hal yang memang dipersiapkan oleh kita atau oleh kami. Salah satunya adalah memang tentunya pasti kesiapan kita sendiri ya. Karena tidak mungkin kalau misalnya kita kemudian tidak menghitung resiko, kemudian kita nekat di sana gitu ya. Iya, betul. Ya dalam artian bahwa kami berusaha untuk mempersiapkan diri dengan resiko yang mungkin terjadi. Ya, ada 2 kali mungkin, bukan 2 kali ininya ya. Jadi pada saat pergi, saya pun meyakinkan lagi, apakah saya serius untuk pergi? Dan jawabannya selalu serius gitu. Saya siap untuk pergi, sehingga kesiapan saya itu pun kan ditularkan kepada tentunya keluarga saya, ya, istri saya, anak-anak saya ajak ngobrol. Tapi mereka juga dalam tanda kutip sudah siap. Jadi ya menambah kekuatan saya bahwa saya nggak masalah harus pergi. Adapun sesuatu yang memang menjadi konsekuensi belakang itu, saya pribadi sudah siap, sudah nulis surat wasiat segala macam. Ya, jadi saya kalau ngelihat status WA dokter Dani selama di Gaza tuh saya deg-degan. Gimana kondisinya, kabarnya gimana, apakah baik-baik saja di sana? Karena kita yang di Indonesia juga turut ini ya, turut merasa merasakan perjuangan teman-teman medis yang memang juga mau berkorban ke sana gitu kan. Ada yang lucu, hari kedua atau hari ketiga gitu. Saya masih ngirim beberapa rekaman itu pada saat misalnya saya menghubungi keluarga saya kebetulan, terus di situ terdengar suara bom, gitu. Suara ledakan. Kadang saya suka ngerekam dan dikirim ke keluarga besar saya yang keluarga inti gitu. Tapi akhirnya saya dikasih pesan khusus sama istri saya.
jangan disebar semua, kasihan mama. Akhirnya jadi terbatas di grup anak saya aja. Iya, Jadi kalau misalnya ada betul. apa-apa saya sebar, biar ya mereka juga tahu dan ya selalu mendoakan itu. Betul. Ya, Kalau dan orang juga tua menambah. mungkin lebih sensitif. Betul. Iya. Jadi akhirnya saya tidak nge-share semuanya ke keluarga, tapi hanya ke keluarga Keluarga inti saja. saya aja, jadi anak-anak dan istri saya. Masya Allah. Dok. Tapi insya Allah dari berangkat juga ibu tuh kan ya sok didoakan berangkat. Udah tenang aja saya. Insya Allah. Karena Masya sudah Allah. mempersiapkan mungkin ya. Dari kan jauh-jauh hari tadi Iya betul. lama gitu Perjalanannya prosesnya. tidak Iya, mudah betul. dan panjang gitu ya. Panjang. Nah Dokter Dani selain ke Palestina, ke Gaza Palestina, kegiatan aktivitas ini ya mungkin menjadi tim relawan ini di mana saja? Kalau boleh cerita dari awal. Oh iya. Kalau cerita dari awal mungkin sejak dari mahasiswa ya. Betul. Saya sudah mulai terlibat di beberapa yayasan sosial yang mungkin skalanya skala Jawa Barat atau Betul. nasional gitu ya, yang bisa menyalurkan apa yang saya inginkan pada saat ada kejadian bencana atau apapun ya. Yang langganan itu karena saya orang Bandung ya. Iya. Ya kita sering mungkin dengar di Bandung itu ada bencana langganan ya. Banjir. Seperti misalnya banjir di Bandung Iya, Selatan. Nah biasanya itu rutin ya. Apalagi setelah kuliah, kemudian setelah lulus juga terlibat di Bulan Sabit sejak 2002 ya. Sejak mulai 2002. berdiri, itu aktivitas itu menjadi sebuah hal yang mungkin rutin ya. Kalau tidak ada bencana, maka kita pelatihan untuk bencana. Betul. Kalau ada bencana, yang sudah ikut pelatihan diterjunkan di tempat bencana. Nah seperti itu. Muter aja terus seperti itu. Terus kalau di BSMI sendiri mungkin ada beberapa peristiwa besar yang bencana besar di Indonesia yang alhamdulillah saya bisa ikut terlibat ya, seperti di Aceh beberapa kali kita bolak-balik ya. Iya, betul. Kemudian di Jogja, kemudian di mana lagi peristiwa yang beruntun waktu itu ya, Aceh, Jogja, mana ya? terus ke Lombok, terus ya. sampai ke Nabire ya waktu itu. Pakistan juga pernah ya. Pakistan itu 2006 saya juga dikirim dari Bulan Sabit juga, dari Bulan Sabit. Saat itu terjadi bencana gempa bumi ya di perbatasan India dan Pakistan, tepatnya di Jammu Kashmir. Ya, saya juga alhamdulillah bisa berkesempatan untuk dikirim ke sana selama 2 pekan kalau tidak salah di sana. Jadi kalau untuk di Palestina ini sebenarnya pengalaman perdana, tapi udah persiapannya yang panjang sekali ya, dengan kegagalan beberapa kali gitu ya. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, ke depan ini gimana nih Kang? Kalau misalnya dokter-dokter muda atau teman-teman kita yang nakes juga mungkin ingin ikut terlibat, karena kan sekarang sudah ada tim IMT yang kedua ya. Yeah. Nah, apakah ada caranya atau harus seperti apa yang dibutuhkan? Apakah semua profesi dalam artian misalnya apakah harus spesialis atau dokter umum juga bisa bergabung seperti itu? Oke. Untuk yang sekarang sebetulnya kalau melihat kebutuhan yang sesuatu yang dibutuhkan di Palestina itu begitu luas ya, bukan hanya masalah medis saja. Betul. Ya, karena tragedi kemanusiaan di Palestina ini itu betul-betul menyisakan PR yang panjang. Begitu banyak aspek yang harus kita perhitungkan. Ya. Bukan hanya masalah pangan atau bantuan ini, masalah kesehatan dan juga efek-efek yang lainnya yang mengikuti itu. Tetapi karena kita bergerak di bidang kesehatan ya, maka kita pun berusaha untuk memfokuskan diri di lembaga kami. Yang bisa kami lakukan adalah bagaimana kemudian kita memaksimalkan fungsi-fungsi di lembaga kami yang berhubungan dengan medis ya. Kebutuhan sebetulnya banyak. Jadi bukan hanya dokter spesialis, tapi perawat juga, karena SDM mereka juga masih banyak dalam tanda kutip. Tetapi karena jumlah kasus meningkat dan ketahanan mereka pun selama beberapa sudah lama kan, ya, mereka juga kelelahan. Walaupun ada sisi yang tidak bisa di ini kan, mereka itu kuat gitu. Dalam kondisi apapun mereka kuat, semangat. Ya, nanti ada sisi lain yang saya ceritakan yang mudah-mudahan tidak lupa nanti. Iya, betul. Jadi cuma yang sekarang karena keterbatasan yang diatur oleh Kogat atau petugas perbatasan keamanan di Israel betul-betul dibatasi. Jadi pembatasan ini betul-betul membuat kita sulit untuk bisa
memaksimalkan. Ya, karena tidak hanya pembatasan dari jumlahnya, tapi juga dari pembatasan dari kualifikasinya. Ya, pada saat awal itu masih bisa dokter umum, kemudian social worker aja bisa, perawat segala macam bisa masuk. Tapi yang sekarang yang lewat jalur WHO dengan Rahma ini betul-betul dibatasi dokter spesialis aja. Ya, apakah itu dokter spesialis emergency atau dokter spesialis yang lain yang bisa betul-betul bisa memaksimalkan pada saat di masa-masa emergency seperti ini. Walaupun sebetulnya di sana itu kasusnya bukan hanya kasus emergency. Sebetulnya penyakit-penyakit yang lain juga yang kronis itu banyak. Tetapi karena jumlah kasus sekarang emergency itu menjadi dominan, meningkat, maka dengan segala keterbatasan SDM, keterbatasan obat dan sarana, maka prioritasnya adalah hanya untuk emergency. Padahal penyakit-penyakit yang lain pun masih banyak. Penyakit anak, kekurangan malnutrisi, jantung, kemudian infeksi paru-paru dan segala macam itu banyak sebetulnya yang memang harus dilayani. Tetapi karena rumah sakit sekarang itu jumlah pasien emergensinya lebih banyak, maka tidak tertangani. Jadi semua jadi prioritas nomor berapa kali itu? Emergensi. Hanya emergensi saja. Sehingga ada beberapa kali juga ada pasien yang kemudian misalnya panas sudah beberapa hari yang menurut kita biasanya di sini itu indikasi untuk perawatan, tapi di sana ditolak. Karena tadi keterbatasan SDM, keterbatasan ruangan. Ya, pada saat saya hadir di sana aja ICU itu penuh. ICU itu penuh dan isinya adalah kasus emergency semua. Baik itu post-op ataupun yang konservatif yang tidak operatif itu seperti itu. Jadi betul-betul setiap ada pasien pulang cepat dipulangkan, atau pasien yang asalnya kritis kemudian mulai meningkat dalam tanda kutip membaik itu segera dipindahkan karena urutan untuk masuk ke ruang intensif itu betul-betul padat seperti itu. Itu mungkin. Jadi kalau secara global banyak sekali kebutuhan di sana. Tetapi dengan segala keterbatasan itu maka yang dibutuhkan sekarang adalah tenaga medis yang memang siap untuk bekerja dalam kondisi emergensi, dan yang kedua tadi siap dalam tekanan non medisnya seperti mentalnya. Karena setiap hari itu tiap ya selama saya di sana gitu ya, itu berhenti hanya saat sebelum Idul Fitri. Berhenti apa itu? Suara-suara gaib tadi. Jadi suara bom, suara dentuman itu yang saya rasakan itu berkurang pada saat malam takbiran. Jadi malam takbiran itu rada sepi gitu ya, rada enak tuh telinga. Setelah pulang ke mes, kemudian kita sholat Id, sekitar setengah jam dari sholat Id ramai lagi. Kalau di sini ramainya setelah Idul Fitri kan petasan ya. Kalau di sana bom. Astagfirullahaladzim, seperti itulah. Ya, nah itu yang tadi nih, jadi menarik nih ya soal yang fisik ya. Teman-teman medis kita di Palestina itu gimana tuh, Dok? Iya. Secara umum mereka itu tadi saya katakan, mereka itu kuat. Ya, tim medis di sana. Bahkan pada saat saya hadir pertama masuk ke kamar operasi, saya mau ikutan terlibat dalam operasi. Tapi mereka bilang, "Dok, duduk, ijilis. Duduk katanya, istirahat. Ini hari pertama Anda ini tamu, silakan istirahat dulu," katanya. Saya bilang, saya datang dari jauh-jauh tuh pengen cepat bisa langsung. Kata dia menghormati tamu, duduk dulu katanya. Biarkan kami dulu bekerja. Padahal saya lihat wajah-wajah mereka kelihatan wajah itu capek. Ya, capek. Tapi mereka dengan senyumannya itu seolah-olah capeknya itu tidak dirasakan. Bahkan ada satu orang setelah hari keberapa ya? Hari keempat, hari kelima, saya tahu itu satu orang bedah saraf yang baru lulus. Ya, ternyata pada saat saya mau minum malam-malam pindah ke kamar jaga, saya ngeliat kamar jaga. Ternyata dia sedang terbaring dalam keadaan dipasang infus. Saya bilang kaget kan? Kenapa? Dia ternyata gagal ginjal akut. Jadi selama masa perang itu mungkin dalam kondisi beberapa kecapean atau kurang minum atau apapun, dia ternyata menerima menderita gagal ginjal. Walaupun kata beliau sudah baikan gitu. Menjelang subuh ternyata infusnya sudah lepas dan dia ikut operasi pagi-pagi.
Artinya betul-betul keterbatasan SDM juga. Jadi kita di sana dokter bedah sarafnya itu yang sudah senior ada 2, yang baru lulus ada 3, jadi ada 5 dokter spesialisnya. Kemudian waktu itu ada 1 tambahan yang masa-masa terakhir juga dari Inggris dan dari Mesir, ada 2 orang bedah saraf. Tapi besoknya itu hari ketiga saya di sana mereka sudah pulang. Kembali. Jadi pas saya datang itu alhamdulillah nambah tenaga 1 seperti itu. Jadi mereka betul-betul semangat. Baru hari kedua saya kemudian diperbolehkan untuk silakan operasi. Ya, ini ada operasi hari ini misalnya. Hari ini operasi ada 5. Dokter mau yang mana? Dokter mana yang sanggup? Ya, saya bilang milih ini nih. Udah, kerjakan seperti itu. Jadi ya orang-orang kuat mereka itu, orang-orang kuat dan selalu optimis gitu. Seperti itu. Apakah betul misalnya tenaga medis bahkan terbatas dari segi konsumsi untuk mereka makan sendiri seperti itu juga atau iya. Yang saya tahu walaupun mereka mungkin menutupi. Jadi mereka itu juga sama, mereka bukan seperti dokter yang dibayangkan di sini atau bukan seperti perawat di sini yang bekerja dalam keadaan normal. Jadi mereka itu rata-rata semua tinggal di mukhayam. Di mukhayam itu artinya camp. Di tenda-tenda yang para dokter ini. Iya, sama. Karena mereka rumah-rumah juga habis. Jadi mereka tinggal banyaknya di Khan Yunis. Di Khan Yunis itu ada di pesisir pantai itu banyak kompleks tenda. Tenda ada tendanya tuh ada betul-betul yang bagus. Sumbangan dari Qatar, dari Emirat itu rapih artinya. Walaupun tetap saja tenda. Tetap saja tenda. Tapi lebih banyak tenda itu dibuat dari tiangnya itu dari kayu atau dari bekas beton, dari sisa reruntuhan. Kemudian sekelilingnya itu ditutupi dengan kayak bekas kain atau bekas spanduk kayak gitu. Kalau kita dia terpal kayak gitu, plastik untuk seperti itu. Dan sebagian ada yang tutupi, ada sebagian juga yang terbuka. Maaf nih kalau misalnya bahasa saya itu 11-12 mungkin dengan kandang bebek gitu ya kalau di kita. Sampai sedih gitu. Apalagi pada saat itu kan masih musim dingin ya. Ya terbatas gitu. Selimut juga terbatas. Dan yang lebih sedih lagi, rata-rata tenda itu mungkin sekitar 4x6 ya yang paling besar. Tapi itu satu ruangan untuk satu keluarga. Artinya gak usah beberes. Ruang tamu di situ, ruang makan di situ. Kalaupun makan gitu ya. Jadi semua aktivitas itu ada di situ. Satu keluarga. Ya walaupun di sana ada beberapa isinya MCK buat umum. Ada beberapa sekitar 10 atau 15 tenda ada satu tempat. Begitu miris gitu. Termasuk dokter-dokternya. Mereka juga tinggal di tenda. Demikian juga makannya. Makannya itu ya apa adanya atau kalau saya perhatikan walaupun saya nggak berani nanya ya karena takut tersinggung atau apa. Pada saat yang sudah jaga malam itu mereka membawa pasokan dari rumah sakit. Jadi satu keluarga itu terlihat dikasih 2 atau 4 lembar roti yang kering itu roti khubz atau is kalau di Mesir seperti itu dan bawa 1 kaleng. Saya pikir kalengnya tuh kornet kalau di kita atau kornet atau apa gitu ikan. Tapi ternyata pas saya perhatikan bukan itu kacang. Kacang. Di sana tuh mereka memang sering. Jadi ya tadi tidak ada daging, tidak ada telur, tidak ada protein yang dimakan kecuali nabati. Hampir setiap hari mereka perhatikan seperti itu. Tapi mereka berarti rutinitas kehidupannya mereka tetap di tenda, kemudian mereka kembali lagi ke rumah sakit begitu balik lagi. Betul. Betul seperti itu. Jadi ya sama seperti mereka juga sama dalam tanda kutip sebagai pengungsi. Tapi karena mereka bekerja di rumah sakit, mereka tetap melaksanakan tugasnya. Gitu. Ada yang jauh dari rumah sakit, ada yang dekat. Yang jauh itu mereka dijemput biasanya dengan menggunakan bis dari rumah sakit. Jadi dijemput titik kumpulnya di mana, yang area mana, dan mereka dijemput. Nanti sore sama mereka kumpul di rumah sakit, kemudian diantar ke titik yang terdekat dengan camp-camp mereka seperti itu. Tapi kalau Dokter Dhani sendiri selama di sana, apakah juga merasakan juga keterbatasan makanan dan lain-lain? Ya. Tapi mudah-mudahan bukan karena ingin membuka aib ya, tapi ya apa yang saya ingin ceritakan. Ya kalau mes kami selama di rumah sakit itu ada mes di situ ada sekolah perawat di depannya ada mesnya gitu. Nah kita ditempatkan di sana. Nah, sedangkan untuk makan kita tidak bisa kemana-mana, jadi kita hanya boleh di rumah sakit dengan alasan keamanan. Dan kita pun makan berdasarkan apa yang ada di rumah sakit dan apa sisa-sisa yang ada di koper kita.
Masya gitu. Allah. Dan makannya sama, jadi pagi-pagi roti atau itu, kemudian siang makan dengan nasi pasokan dari rumah sakit, walaupun jumlahnya agak besar untuk skala saya yang punya perut Iya. kecil. Kalau mereka makannya banyak gitu. Jadi nasi istilahnya nasi berbumbu ya, nasi kabsah di sana Kabsah. kabsah. Tapi biasanya kalau kabsah di sini kalau kita beli pakai daging Iya, kambing betul, atau daging betul. domba atau ayam. Alhamdulillah di sana itu nggak repot. Temennya cuma irisan wortel sama biji jagung. Masya Allah. Dan alhamdulillah saya juga diet gratis. Jadi kepulangan di sana saya pulang turun 5,5 kilo ya. Dan saya tidak berhasil donor darah. Karena Ya betul. berat Karena badan tidak HB rendah. saya rendah. Yang biasanya kalau saya di sini selalu lolos, nggak pernah nggak lolos. Gitu. Tapi pas di sana saya diperiksa HB saya kurang dari normal. Ya karena mungkin ya capek atau karena mungkin juga pasokan makanan. Salahnya saya terakhir pas sudah mau menjelang pulang baru donor darah. Harusnya pas baru dateng gitu, pas lagi masih seger. Sedih juga pasti udah semangat itu mau donor darah nih. Ternyata nggak lolos, dianggap kurang gizi. Astagfirullahaladzim. Ya luar biasa banget nih, nggak terbayangkan mungkin ya. Nah ini mungkin Kang Denny ini nggak kerasa ini kalau kita ngobrol kayaknya bisa berjam-jam ya. Nah ini sebagai closing statement nih, apa mungkin pesan buat para adik-adik kita, mungkin para nakes, para calon dokter gitu, untuk mereka masih memiliki empati, keinginan untuk misalnya turut hadir ya di negara-negara yang berkonflik dengan sumbangsih ilmu mereka gitu ya, membantu. Ada pesan khusus nggak? Ya, mungkin pesan saya poin yang pertama, jangan menyibukkan kita dengan sesuatu yang khusus buat pribadi kita saja. Nah, dalam tanda kutip mungkin lebih ke materi ya. Materi. Jadi bagaimana kemudian kita juga harus menyisakan ruang dalam waktu kita atau dalam pikiran kita apa yang disebut dengan bagaimana kita saling membutuhkan. Nah, karena bisa jadi pada saat kondisi tertentu kita betul-betul punya kemampuan untuk memberi walaupun hanya sekedar lisan misalnya nasihat atau apa. Tapi bisa jadi kita juga pada posisi yang membutuhkan. Nah mungkin pada saat kita dalam posisi merasa mampu, maka jangan ragu-ragu untuk kemudian mempersiapkan diri untuk selalu berbagi. Ya, berbagi waktu, berbagi kemampuan, berbagi tenaga. Yang bisa jadi mungkin kita menilai bantuan kita kecil. Tapi bisa jadi bagi mereka itu sangat besar sekali. Ya, contohnya tadi misalnya bagaimana saya merasa bahwa bantuan saya di sana tidak ada apa-apanya. Tapi kehadiran saya di sana bagi mereka tidak kerjanya aja saya di sana itu menjadi support buat mereka. Ya, sampai pernah sekali saya dapat pelajaran dari mereka itu pada saat hari kedua atau hari ketiga saya hadir di sana. Jadi kata mereka, dokter, kalaupun dokter di sini duduk diam itu sudah cukup memuaskan buat kami. Karena kami merasa ada saudara yang kemudian bisa menemani kami, bisa memberikan support buat kami. Kalaupun Anda diam di sini, kami merasa bahwa tidak bisa dinilai gitu, seperti itu. Oleh karena itu, mungkin untuk adik-adik saya di medis ataupun yang non medis ya, bagaimana kemudian kita selalu menyisakan ruang untuk kita untuk bisa berempati. Apapun, sekecil apapun yang kita bisa, mudah-mudahan itu bisa jadi catatan yang bisa jadi menyelamatkan kita di kemudian hari. Jangan sampai kita berpikir hanya hidup di dunia saja. Betul. Ada kehidupan lain yang mungkin bekalnya itu kita kumpulkan dari sekarang pada saat kita hidup di dunia yang pendek. Ya seperti itu. Allah alam, mudah-mudahan sih bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Ya. Masya Allah, luar biasa ya dok ya. Nih mudah-mudahan sekali bisa menjadi inspirasi buat teman-teman kita, buat para nakes ya, dan juga mungkin untuk rekan-rekan bedah saraf. Ternyata banyak kasus-kasus yang terjadi ya di Gaza, Palestina, dan mungkin juga di belahan bumi yang lain ya dok ya, yang mungkin sedang berkonflik. Tidak menutup kemungkinan untuk kita turut berkontribusi, memberikan empati yang terbaik, memberikan sumbangsih keilmuan kita gitu ya untuk
Tadi ya bahkan hanya hadirnya saja sudah bisa Ya. memberikan arti yang sangat besar gitu ya, untuk betul. mereka. Merasa ditemani gitu, merasa ditemani, didukung. merasa disupport Betul, gitu ya. Ya, Masya Betul. Allah. Ya demikian mungkin ya sahabat Iqra Medical Podcast nih, Masya Allah sudah azan maghrib ya, tidak terasa, dan ini juga menjadi doa kita buat saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Semoga konflik segera berakhir ya, dan Betul. ya insya Allah semoga yang terbaik untuk saudara-saudara kita di sana. Baik teman-teman semua, teman-teman, rekan-rekan nakes, juga para sahabat yang memang setia nih menonton Iqra Medical Podcast. Demikian podcast kita pada sore hari ini. Saya Dr. Anita Asmara MIKOM yang menemani menjadi host setia Anda. Mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa doa-doa terbaik buat saudara-saudara kita di Palestina dan juga di negara-negara yang sedang dalam ujian, dalam konflik ataupun dalam musibah. Terima kasih atas segala sesuatunya. Terima kasih Dr. Denny Erlangga. Masya Allah ini, luar biasa banget. Terima kasih atas kehadirannya ya Dok ya. Alhamdulillah. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Dok. Aduh, Masya Allah.